Kalau kita ngumpulin ini, kita bisa bilang kelompok sosial. Emang iya? Iya, kalau mau tahu penjelasannya, simak video ini. Secara sederhana, kelompok sosial dapat disimpulkan sebagai kumpulan individu yang saling berinteraksi, memiliki tujuan bersama, dan merasakan adanya keterikatan satu sama lain. Ciri-ciri kelompok sosial: 1. Individu mempunyai kesadaran. 2. Menjalin interaksi aktif. 3. Terbentuk hubungan timbal balik. 4. Terdapat struktur tugas. 5. Menjalin interaksi dalam waktu tertentu. Faktor kebersamaan kelompok sosial adalah faktor darah atau keturunan, faktor geografis atau kesamaan tempat tinggal atau wilayah asal, kelompok kepentingan atau kesamaan tujuan, profesi, hobi, dan kelompok ideologi serta keyakinan. Beragam kelompok sosial menurut Robbing yang pertama yaitu membership group. Membership group adalah kelompok sosial yang dimana anggotanya tergabung secara fisik serta merasa memiliki afiliasi yang jelas. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, anggotanya tergabung secara resmi dan fisik merupakan bagian dari kelompok. Yang kedua yaitu memiliki kesadaran. Yang ketiga memiliki tujuan dan kepentingan bersama. Nah, tujuan dibentuknya membership group ini adalah sebagai wadah bagi individu untuk saling berinteraksi, mencapai tujuan bersama, membentuk identitas, memenuhi kebutuhan, dan menunjukkan status sosial secara fisik dan resmi di lingkungan masyarakat. Contohnya yaitu OSIS, kelompok olahraga, dan kelompok belajar. 2. Referensi grup atau kelompok acuan adalah individu atau kelompok sosial yang digunakan seseorang sebagai tolak ukur atau standar untuk membandingkan diri, membentuk nilai, sikap, dan perilaku, membuat keputusan. Ciri-ciri refreshing group: 1. Seseorang tidak harus menjadi anggota secara fisik. 2. Sebagai tolak ukur dalam suatu sikap, hubungan, dan perilaku kepribadian. 3. Dapat merasakan langsung pengaruhnya walaupun tidak berinteraksi secara langsung. 4. Berperan dalam interaksi sosial dan inspirasi seseorang. Tujuan dibentuknya referensi group yaitu sebagai tolak ukur bagi seorang untuk membentuk dan mengevaluasi keyakinan, sikap, serta perilaku. Contohnya, pahlawan nasional, tokoh-tokoh penting, artis, dan atlet nasional. Ragam kelompok menurut William G. Morgan. Yang pertama adalah kelompok in-group. Kelompok in-group adalah kelompok sosial, tempat individu mengidentifikasi diri dan merasa saling memiliki, yang ditandai dengan adanya rasa saling memiliki, simpati, dan kesamaan nilai atau identitas di antara anggotanya. Ciri-cirinya yang pertama perasaan memiliki dan simpati yang kuat. Yang kedua, saling mendukung dan melindungi satu sama lain. Yang ketiga memiliki hubungan yang erat dan kekal. Yang keempat, memiliki tujuan dan kepentingan yang sama. Serta tujuan dibentuknya kelompok ini adalah untuk mencapai tujuan bersama, membangun rasa aman, serta mengembangkan kasih sayang di antara anggotanya. Contohnya seperti keluarga, sahabat, dan pertandingan sepak bola. Yang kedua adalah kelompok outgroup. Kelompok outgroup atau kelompok luar adalah kelompok sosial, tempat individu tidak menjadi anggota dan tidak memiliki identitas yang sama, yang seringkali dianggap berbeda atau asing oleh kelompok di dalamnya. Ini memiliki perasaan yang tidak suka pada anggota lain, tidak memiliki rasa identitas atau afiliasi yang sama dengan kelompok. 3. Kelompok outgroup dapat memicu persaingan, konflik, bahkan kekerasan dengan in-group. 4. Bersifat individu dan tidak peduli dengan anggota lain. Tujuannya dibentuknya kelompok outgroup adalah untuk menciptakan perbedaan yang dibutuhkan agar in-group dapat merasa sebagai satu kesatuan yang solid. Contohnya kelompok siswa sekolah lain, sport voli, lawan, dan penganut agama lain.